pemimpin dan rakyat serta peran negara dalam menjaga kepentingan menurut prinsip syariah. Siasat merupakan ilmu yang mempelajari hukum suatu bangsa, adat, dan masyarakat. Seperti dalam Al-Quran, hadis, artinya dan urusan mereka dan dengan musyawarah antara mereka. Selanjutnya, sisinya dan kelompok kedua yang berjudul Ketatanegaraan Islam. Di sini saya akan menerangkan materi dari kelompok ketiga yang berjudul Ketatanegaraan Islam. Ketatanegaraan Islam adalah sistem pengelolaan pemerintah dan masyarakat yang didasarkan prinsip dan nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Artinya, dasar hukum Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Contoh, presiden menetapkan peraturan terhadap rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari kelompok 4 yang berjudul Pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam merupakan konsep yang berasal dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, memberikan karangan kerja yang adil dan bertujuan untuk kesejahteraan umat. Sejarah pemerintahan Islam merupakan cerminan perjalanan panjang dari dinamis yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan Hadis. Dasar hukum Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Contohnya, pengelolaan zakat melalui lembaga resmi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 5 yang berjudul Siasah Dusturiyah. Siasah Dusturiyah adalah hukum Islam yang berarti politik konstitusional. Siasah Austuriyah mengacu pada politik dan pemerintahan yang dijalankan sesuai undang-undang. Dasar hukum Al-Quran dan Hadis, Quran surat An-Nur ayat 58. Contohnya, penerapan hukum syariah di Aceh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 6 yang berjudul Siasah Dauliyah. Siasah Dauliyah merupakan konsep hukum Islam yang berkaitan dengan politik dan hubungan internasional antara negara. Siasah Dauliyah mengacu pada prinsip keadilan, perdamaian, dan kerjasama. Dasar hukum hadisnya, perangilah di jalan Allah orang yang memerangimu, kamu, dan jangan melampaui batas. Contohnya, dukungan terhadap Palestina. Demikian tugas dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.